Pembacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Mohon ampun kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendiri aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah diri Terpujilah Kristus Tuhan.
mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah kau tegarkan hatimu, dengarkanlah suara Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Hal berpuasa dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengingatkan dan menyadarkan kepada kita tentang 3 hal: memberi sedekah, berdoa, berpuasa. 3 hal ini menjadi 3 pilar dalam menjalani masa Prapaskah ini. 3 pilar ini pula yang menjadi masa-masa di mana kita menjalankan pantang dan puasa kita selama 40 hari. Dari bacaan Injil ini kita dengar, demikian juga dari kitab Nabi Yoel, kita disadarkan dan diingatkan bahwa puasa di dalam gereja kita itu tekanannya adalah puasa batin, bukan fisik, puasa batin. Maka Anda mendengar dalam Injil, dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yoel, koyakanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Tadi dalam, ya. Demikian juga dalam hal memberi sedekah, dalam hal berdoa, dalam hal berpuasa juga
pada akhir dari setiapnya itu Tuhan Yesus berkata, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu dalam hal memberi sedekah atau dalam hal berdoa juga sama. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian juga dalam hal berpuasa, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di dalam puasa kita itu dalam. Maka yang ditekankan adalah puasa batin. Itulah yang disebut dengan puasa yang sejati, pertobatan yang sejati. Kalau Yesus menggunakan kata-kata itu artinya tekanannya di dalam, bukan fisiknya. Oleh karena itu Yesus bilang, ya kalau Anda berpuasa nggak usahlah menonjolkan diri bahwa aku sedang berpuasa. Tuhan Yesus bilang, kau sudah dapat upahnya. Rambut aut-autan, aku kan sedang berpuasa. Disentuh istrinya atau suaminya, jangan, aku sedang berpuasa. Engkau sudah mendapat upahnya, tapi di sana tidak. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini? Sesederhana apapun pantang dan puasa kita harus diniati dari dalam keluar. Kalau saya mau meniati, saya mengurangi amarah saya selama 1 minggu ini. Biasanya marah tiap hari, saya niati untuk seminggu 3 kali saya marah misalnya. Itu kan niat dari dalam. Maka di dalam pesan Bapak Paus itu yang bukan Bapak Paus punya tidak bagus juga. Tapi Paus punya itu mendalam sekali ya, sangat mendalam ya. Paus membaginya dalam 3 hal: berjalan, kemudian bersama-sama sebagai komunitas, sebagai keluarga, lalu berharap. Jadi 3 hal ini sangat jelas. Jadi Paus memulai misalnya dengan berjalan. Ini dia bilang bahwa Paus menulis bahwa moto tahun jubileum adalah peziarah pengharapan. Ini mengingatkan kita akan eksodus bangsa terpilih keluar dari Mesir dalam perjalanan mereka. Meskipun tanpa jelas arah, tetapi mereka tahu bahwa ada harapan yang besar di depan, yaitu tanah terjanji. Kebersamaan ini menjadi penting. Kita melihat juga kadang-kadang Paus menulis dalam perjalanan bangsa terpilih juga ada godaan-godaan orang mementingkan dirinya sendiri. Tetapi Allah lewat Musa selalu mengumpulkan mereka kembali. Mereka tercerai-berai ketika Musa naik di Gunung Sinai begitu lama. Ada yang berbalik arah. Ayo kita buat patung-patung berhala supaya kita sembah. Musa mungkin sudah mati di gunung sana dan sebagainya. Ini juga perpecahan. Tetapi Tuhan Allah bilang, Musa kau cepat turun, karena bangsa yang kau pimpin keluar dari Mesir itu sedang berbelok arah, bukan lagi memberikan mukanya kepadaku, tetapi memberikan punggungnya kepadaku. Itu kisah dalam kitab Keluaran. Musa balik, memberi kembali mereka spirit, semangat bahwa kebersamaan, persatuan itu bersama-sama itu jauh lebih baik. Demikian juga sorotan tekanan Paus adalah di dalam kehidupan kita sebagai keluarga, kehidupan kita sebagai komunitas. Komunitas kan macam-macam ya. Ada ME, ada Priskat, ada Waberkat, ada dalam CFM, ada Legio dan sebagainya. Ini komunitas-komunitas. Diharapkan supaya ini juga solid. Tetapi apakah ini solid? Tidak. Kadang-kadang juga ada percekcokan. Seharusnya aku yang memimpin, bukan kamu. Aku yang lebih senior dan seterusnya. Ini percekcokan. Godaan-godaan untuk itu ada. Maka satu hal yang paling penting supaya bisa menyatukan kita semua adalah pertobatan. Tidak ada jalan lain.
Kita suka atau tidak suka, senang atau senang, kita semua harus membangun sikap tobat yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita semua mengharapkan hasil bersama-sama. Yang kita mau capai itu bersama-sama. Seperti perjalanan bangsa terpilih, dalam perjalanan macam-macam godaan, cobaan-cobaan yang mereka hadapi, pada akhirnya juga toh mereka sampai di tanah terjanji bersama-sama. Itulah harapan. Itu refleksi yang diberikan oleh Paus bagi umat Katolik di seluruh dunia. Beliau meskipun tengah sakit, ketika agak sehat sedikit, Paus kita itu katanya itu pekerja keras. Jadi ketika didoakan umat Katolik di seluruh dunia, dia sudah merasa baik, ingin cepat-cepat keluar menyapa umat. Setelah itu dia mau bekerja, dia mau menulis, padahal dokter bilang jangan terlalu dipaksa. Tapi akhirnya lahirlah surat ini, bukan surat gembala tapi pesan Prapaskah untuk umat Katolik di seluruh dunia. Luar biasa pesannya ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam surat gembala Bapak Uskup kita juga memang lebih menekankan penjara harapan dalam pertobatan ekologis. Ini supaya kita menciptakan lingkungan yang rukun, guyup, damai. Kalau lingkungan kita itu tandus, gundul, ini juga tidak damai. Gersang kan itu, tanda kegersangan. Maka seruannya adalah supaya setiap komunitas, setiap keluarga, silakan Anda melestarikan lingkungan, supaya lingkungan itu hijau, segar. Ini tanda harapan bahwa di dalam keluarga itu ada damai, ada sukacita. Tapi kalau pohon saja kamu tidak perhatikan sehingga kering kerontang, bagaimana ada damai itu? Ya, saya lihat di rumah-rumah umat itu selalu ada pot bunga. Tolong diperhatikan, jangan sampai kehausan tanpa air. Mungkin Anda lewat setiap hari, bunga-bunga itu bilang, aku haus loh, siramilah. Romo juga kadang-kadang keluar, saya perhatikan pot-potnya Mas Girdi itu hebat sekali loh dia. Bukan aku yang tanam itu, Mas Girdi. Memang tangannya dingin ya, apa-apa ditaruh itu seperti lampu Aladin, pasti hidup. Romo Dami tanam porang di Kaliuri, mati semua. Mas Girdi tanam di pot sini, subur. Coba lihat, luar biasa memang sentuhannya itu loh. Dia begitu dekat dengan tanaman. Buat pupuk sendiri, dia olah sendiri. Sampah-sampah yang kalian buang sembarangan itu dipungut. Kami itu pungut loh. Kita sudah ada tempat sampah, tetapi juga ada yang misalnya duduk di kursi, habis makan, habis minum, sampahnya diumpeti di bawah. Saya itu cari setiap hari, entah botol aqua, bekas snack dan sebagainya yang Anda buang itu, saya bawa ke tempat sampah itu. Apakah saya lebih hina dari Anda? Tidak. Saya melakukan dengan hati saya. Paling tidak kita mesti tambah pot lagi, tempat sampah lagi. Kalau memang gak mempan di luar, nanti di pinggir tiap bangku itu kasih tempat sampah, supaya Anda jangan buang sampah sembarang. Kita bangga juga. Ini kan seruan Bapak Uskup ya, sangat menekankan ekologi ini, lingkungan hidup. Maka tema aksi puasa pembangunan kita juga pertobatan ekologis. Itu artinya apa? Artinya kita masih serampangan, kita masih acuh tak acuh terhadap lingkungan hidup. Yang kita buat, yang kita tanam, itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan,
Kalau merujuk pada tema yang diberikan oleh Bapak Uskup, saya pikir lingkungan gereja kita ya sangat luar biasa, sejuk. Saking sejuknya sampai masuk ke dalam gereja juga sejuk, ya kan? Maka banyak yang tidur dalam gereja, padahal di rumah susah tidur. Lain kali datang ke gereja kalau mau tidur di sini. Di rumah susah tidur, bolak-balik nggak bisa tidur. Di sini tidur. Kenapa? Karena ada damai, ada kesejukan, ada ketenangan. Tuhan meninam bobokan Anda itu. Ya, jadi ingat itu selama masa prapaskah. Kalau Anda tidak bisa tidur, pusing, sakit kepala, datang sini, yakin pasti Anda bisa tidur. Karena memang suasananya beda itu. Tuhan akan meninam bobokan, yo tidur. Nggak usah dengar khotbah Romaniko itu, tidurlah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti biasa Bapak Uskup selalu memberikan persyaratan untuk pantang puasa. Siapa sih yang harus berpuasa, siapa yang harus pantang? Ya. Hari puasa mulai hari ini. Anda sudah makan semua? Sepanjang hari ini sudah makan? Belum? Ya kalau sudah makan ya nggak apa-apa, besok diganti. Jadi kalau puasa yang sungguh-sungguh itu Rabu Abu dan Jumat Agung. Nanti pada tanggal 18 April itu puasa sesungguhnya. Tapi hari yang lain, Jumat yang lain dan sebagainya itu kita pantang. Siapa saja yang berpuasa dulu, batas usia. Yang berpuasa itu usia 18 sampai 60 tahun. Ya aku enggak masuk. Tadi di Karangrau saya bilang lah, kita ini Karangrau enggak masuk ini yang puasa-puasa ini. Tua-tua semua ada 70 tahun. Nah, sudah. Tapi ya ingatlah umur Anda yang berpuasa itu. Kemudian yang berpantang siapa yang berpantang itu? Yang berpantang itu usia 14 tahun ke atas. Bapak Uskup menganjurkan silakan Anda memilih. Anda bisa pantang daging. Tadi di Karangrau saya tanya, jarang Romo makan daging. Kalau ada kekondangan ya makanlah. Itu pun kadang-kadang dapat telur ayam. Apakah masuk daging? Bukan, itu telur bukan daging. Jadi pantang itu segala sesuatu yang memang kesukaan kita, yang paling tidak kita konsumsi atau kita gunakan setiap hari. Tadi di umat di Karangrau saya bilang kalau Anda kan pasti tidak mungkin lepas, orang Jawa nggak mungkin lepas dari tahu dan tempe, bukan? Kalau satu hari itu Anda makannya biasa dua potong ya tempe itu, maka selama masa prapaskah ini cukup satu. Satunya kemana? Satu untuk amal kasih, sedekah tadi itu. Satu tempe, ibu-ibu yang tahu harga ini ya, berapa rupiah? 1.000 kah? Itu pokoknya harga tempe itu nanti kamu hitung sampai 40 hari kalikan itu, misalnya 1.000 ya sudah 40 hari itu masukkan di amplop APP itu atau kotak APP itu. Jadi bukan habis belanja sayur di pasar terus sisanya, Pak ada amplop masukkan situ, atau habis uang logam pakai untuk kerekan, bau balsem itu terus masukkan. Bukan itu. Itu bukan amal kasih itu. Ya. Amal kasih yang sesungguhnya itu apa yang saya kurangi. Saya meskipun usia tidak masuk kategori, tapi saya juga akan melakukan itu. Jadi masing-masing kita punya pilihan sendiri, karena tidak mungkin gereja itu menghafal selera setiap orang. Tapi satu hal juga paling real, misalnya tempe, mungkin juga setiap tahun saya selalu menggunakan contoh itu. Kadang-kadang orang bilang merokok, nggak semua merokok. Tapi kalau pulsa semua pasti pakai. Misalnya Anda sehari habiskan taruhlah 3.000. Selama masa prapaskah ini kurangilah kan 1.500. 1.500-nya kemana? Ya untuk sedekah itu, amal kasih itu.
Kalikan dengan 40, masukkan di dalam kotak APP yang mungkin Anda terima itu loh. Itu cara kita membuat amal kasih. Apakah Anda lalu takut miskin gitu kalau memberi seperti itu? Tidak. Tuhan Yesus bilang yang memberi banyak akan menerima banyak, yang memberi sedikit akan menerima sedikit. Maka jangan pelit. Ya, untuk Tuhan jangan pelit, jangan gini terus. Nanti Tuhan beri, tanganmu tetap genggam, nggak bisa genggam kan? Harus terbuka. Jadi Tuhan beri juga harus masuk ini. Kalau Anda begini terus, susah. Oleh karena itu, mari menjadi kesempatan bagi kita semua. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita bersedekah, melakukan amal kasih. Semuanya harus dari dalam, ya, harus dari dalam hati kita. Semoga Bapak Ibu sekalian, kita semua bersama-sama untuk mencapai satu tujuan, pengharapan yang sama, bahwa kita diampuni oleh Tuhan. Lewat pertobatan itulah kita diampuni oleh Tuhan, supaya kita mendapatkan damai dan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Kita siapkan hati kita. Romo akan memberkati abu. Semoga abu ini akan ditandahkan pada diri kita sebagai penyesalan atas segala kesalahan, dosa dan kelemahan kita. Allah Bapa kami yang berbelas kasih, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri dan berkenan bila mempersembahkan putri. Dengarkanlah kiranya permohonan kami dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang ditandai dengan abu ini. Semoga puasa dan pantang yang kami jalankan menyucikan hati kami supaya kami perkenankan ikut serta perayaan Paskah Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan.